kalau dibilang nilai standar seni bagi hobi nggak ada ya, bisa berbentuk macam-macam ya. Tapi kalau umpamanya kita berbicara kalau sekarang kita punya standar tertentu, maka kalau bisa dibilang standar tertentu di dunia seni hobi ini adalah kepuasan membuatnya ataupun pemuasan penikmatnya, seperti itu. Nama saya tuh Hermawan, atau lebih dikenal sebagai Om Kamen ya. Saya tuh bergerak di bidang jasa, produksi, dan berbagai bentuk lah yang berhubungan dengan hobi dunia mainan. Lebih dikenal sebagai toys, art toys, action figure, atau lain-lain lah. Yang penting ya sebagai dokter mainan bisa disebut juga. Menamain tempat kerja saya sebagai Savage Collectibles Workshop. Kalau dulu tuh kenapa namanya Savage? Soalnya dulu itu pas pada saat custom mainan tuh kita ngumpul-ngumpul sama anak komunitas kan. Jadi anak komunitas kadang-kadang kalau saya habis beli mainan atau apa tuh pasti langsung dibongkarin. Wah, buas nih orang nih, dia baru beli mainan baru udah dibongkar-bongkar aja gitu. Jadi buas tuh jadi Savage gitu kan. Sangar gitu kan. Workshop tuh karena ya ini tempat kerja saya ya kayak gini, saya sebut bengkel lah, workshop gitu kan. Collectibles tuh ada baru-baru 2 tahun 3 tahun ini namanya ditambah collectibles karena mensupport teman-teman yang pengen nambah koleksinya sehingga jadi collectibles. Jadi kayak lebih mungkin jadi panjang namanya, tapi saya senang aja. Kalau untuk segi produksi saat ini Savage Workshop, kalau umpamanya kita dari segi jasa aja custom, nanti ada yang mau lagi ya kita buat ulang gitu kan. Kenapa tidak diproduksi sekalian saja? Itulah kenapa mulai fokus produksi di tahun 2019 yang kenceng. Walaupun sudah dimulai dari 2017, tapi masih banyakan ngesap. Jadi kayak umpamanya nyetak perbanyak, saya menerima nyetak perbanyak mulai tahun 2017 itu. Kemudian memiliki brand sendiri di awal-awal mungkin 2018, 2019 mungkin masih brand bareng teman, ganti-ganti nama. Kemudian sampai saat ini ada brand tersendiri. Dengan zaman dulu masih range harga 350 dalam waktu pengerjaan detail rendah itu 1 minggu. Saya kabarkan ke pelanggan pembuatan mungkin kurang lebih 1 minggu. Biasanya cepatnya kadang-kadang 3 hari 2 hari pada saat inspirasi lagi naik-naiknya dan semangat lagi pengen bekerja, mungkin karakternya lagi seneng, itu bisa sampai cepat, bisa 2 hari 3 hari udah jadi gitu kan. Karena kita juga kadang-kadang di dunia seni ya orang-orang, saya nggak menganggap saya adalah seorang seniman ya, tapi kadang-kadang memang jiwa seniman itu kadang-kadang ya gimana ya, kita pengen kebebasan, mencari inspirasi. Kadang-kadang inspirasinya tuh yang mahal tuh adalah inspirasi saat kita membuat. Jadi banyak hal lah yang mempengaruhi mood jelek itu bisa mengakibatkan hasil yang jelek. Dan juga salah satunya kita Indonesia belum mendukung industri jenis seperti ini semaksimal mungkin. Sebenarnya bukan karena alatnya tidak ada dan segala macam, namun kalau kita cerita runtutannya sebenarnya karena kita belum siap, keterbatasan alat yang mempengaruhi waktu pengerjaan, seperti itu. Kemudian kalau untuk inspirasi pembuatan itu dari segi custom dan segala macam mempersiapkan produk, ada banyak hal yang mempengaruhi datangnya inspirasi. Bisa salah contohnya adalah masukan-masukan dari komunitas. Kemudian contoh-contoh yang ada di internet. Dunia hobi mainan ini sudah memiliki homebase-nya tersendiri. Jadi biasanya mencari inspirasi itu dari homebase itu. Pada saat saya masih awal-awal kadang-kadang masih mencontoh hasil karya orang lain, kemudian di-retouch ulang sehingga menjadikan bentuk yang lebih saya suka, lebih saya senang. Dan kadang-kadang ya kita sebagai penyedia jasa mengikuti apa yang diinginkan oleh customer, atau customer itu malah memberikan kebebasan bagi saya dan teman-teman penyedia jasa ini untuk berkarya dengan inspirasi tersebut, seperti itu. Kalau sekarang ini Savage Workshop lagi memproduksi Gatel Series. Gatel Series itu istilahnya adalah yang memiliki tema sebagai mainan art toys, desainer toys atau apapun itu. Kalau saya bilang sih adalah parodi. Mainan parodi yang memparodikan tokoh-tokoh yang saya nilai pada saat ini ataupun nostalgianya ada,
kemudian memiliki home base. Kalau Project Gatel ini kayak lebih egonya saya, karakter ini kayaknya lagi asik nih, saya lagi pengen nih, saya lagi bikin ini. Nah, salah satu contoh produk yang pertama kali saya rilis itu kemarin, pada saat itu lagi iseng-iseng sih, lagi belajar 3 dimensi. Karena kan kalau umpamanya saya bergerak di bidang ini, kemudian saya ketinggalan teknologi, saya hanya mengejar di dunia manual, agak ketinggalan mungkin dari segmen segi waktu pengerjaan yang manual itu lama, membutuhkan waktu. Kemudian saya belajar 3D. Saya merilis yang pertama adalah Budramen. Ini Budramen ini kita rilis di Gatel series yang pertama. Ini karakternya Budramen, Ultraman yang berbentuk Buddha. Itu ada 2 jenis yang saya rilis. Yang pertama ada Ultraman yang memang versi gold, yang elegan dan segala macam, dengan box polos. Gatel series selalu merilis dengan sertifikat card kayak gini ya, menandakan bahwa ini benar-benar mainan limited. Jadi inspirasi, kalau Budramen ini inspirasinya bisa dibilang selebrasi ya, selebrasi untuk Ultraman. Kemarin ya, kalau teman-teman yang udah tahu dan sering ngikutin Ultraman, bagaimana ceritanya Ultraman itu ada cekcok dengan salah satu pihak Thailand. Kemudian ceritanya pihak Thailand ini memiliki inspirasi bahwa Ultraman itu datangnya dari Buddha Thailand yang berbentuk yang kalau yang sudah pembeli Budramen mungkin di cerita kartunya ada kayak skema inspiratif bagaimana mulainya kult Ultraman Buddha dari Buddha ini. Jadi kayak konsep mata, konsep bentukan tangan dan segala macam. Saya yang membuat saya untuk membuat Budramen. Ini kemarin rilis ada yang versi limited yang gold dan yang premium limit yang dengan color. Kemudian untuk yang rilis kedua itu setelah saya coba di karakter yang di Jepangan, kemudian kita produksi dengan salah satu tim saya, tim yang mengurusi desain dan box itu. Kenapa nggak lagi bikin Mandalorian nih? Kan lagi hits, filmnya baru mulai. Kemudian jadilah diplesetkan parodi tersebut jadi Mandi Harian. Yang This Is Way, inilah mandi hari-hari kita tiap hari gitu kan. Dengan size yang kita pikir, yang saya pikir untuk rilis dengan kondisi palm size. Walaupun saat ini rilis ada yang request yang ukuran gede, tapi mungkin kita akan merilis yang kecil-kecil, yang gede pun nanti akan ada kelas premiumnya. Kemudian untuk project yang lagi digarap saat ini yaitu Ultravac. Ultravac ini benar-benar karena fanbase-nya Ultraman dan saya juga salah satu penggemar Ultraman. Kita masuk PPKM terus kayak udah jenuh gitu loh, ya kayak udah jenuh banget sama PPKM, udahlah masa bodoh lah dengan PPKM. Kemudian rilislah inspirasi tersebut menjadi Ultraman yang sedang kayak emosi, marah, tapi tidak melakukan serangan utama, ini malah melampiaskannya dengan pose amarah kayak gini. Kemudian ada produk-produk selanjutnya yang mungkin bisa dinantikan oleh buat teman-teman yang sudah setia mensupport Cepet Workshop hingga saat ini. Kalau untuk pemasaran hingga saat ini tuh saya masih bergerak, kalau saya sendiri bergerak promosi kayak di grup, kemudian langsung menuju ke fanbase. Karena kalau untuk ready stock biasanya sisa dari PO itu kita lempar ready stock melalui toko saya di Cepet Workshop, Tokopedia. Kalau untuk PO-nya biasanya pasti melakukan DP, kemudian kita memberikan informasi bahwa ini sudah open PO melalui FB, Instagram. Itu bisa follow Instagram saya di @omkamen. Itu biasanya saya seringnya di situ. Kalau untuk klien-klien luar negeri biasanya untuk Cepet Workshop sendiri itu dulu pernah dari US, itu di bidang custom. Kalau untuk produk Gatel series ini belum sampai ke luar negeri karena sebenarnya juga belum dipasarkan hingga luar negeri dan barang kita juga limited. Saya itu masih mengejar kalau bisa produk ini tersebar di Indonesia terlebih dahulu sebelum ke luar negeri. Saya punya kebanggaan tersendiri bahwa produk ini disupport oleh orang-orang Indonesia dan orang-orang Indonesia lebih mengenal terlebih dahulu sebelum ke luar negeri. Harapan saya sih kalau ke depannya, kalau dari segi egoisme saya itu sebenarnya saya pengen mengajak teman-teman lainnya untuk yang memiliki kemampuan di bidang ini untuk bekerja sama lah. Ya, terutama di domisili yang sama dengan saya, Jogja. Saya berharap sih
ayo kita sama-sama bangun, kita sama-sama bergerak, kita sama-sama maju untuk berkreasi di bidang seni mainan ini. Kemudian yang dari segi Indonesia kita sudah dikenal, kemudian kita bisa go internasional bareng gitu.